Assalamualaikum semua. Kali ini aku bikin pempek udang rebon. Ditambah aku juga mau kasih tahu ke kalian gimana cara bikin kuah cuko yang enak, wangi, kental dan warnanya juga hitam pekat ya. Rasanya enak banget, pempeknya juga enak, lembut banget. Pokoknya kalian wajib banget ya cobain ini. Nah, yang penasaran gimana cara bikinnya? Yuk simak terus sampai selesai. Pertama aku mau buat kuah cukonya dulu. Ini aku pakai 3 bungkus ebi kering. Satu bungkusnya itu harganya Rp500, beli di warung. Ini disangrai sampai kering ya. Untuk kuah cuko yang wangi dan enak, kalian wajib banget pakai ebi kering kayak gini ya. Nah, kalau misalnya udah kering, ini udah cukup. Lalu aku pindahkan ke dalam cobek, lalu diulek sampai halus. Nah, kalau udah halus kayak gini udah cukup, disisihkan dulu. Sekarang untuk gula arennya, ini aku pakai gula aren Batok Linggau. Beratnya itu 1 kg ya, dan yang akan aku pakai hanya 300 gram aja. Jadi, untuk menghasilkan kuah cuko pempek yang warnanya itu bagus, hitam pekat, aromanya juga wangi, kalian wajib banget sebetulnya pakai gula aren Batok Linggau kayak gini. Tapi kalau misalnya nggak ada, kalian boleh ganti aja dengan gula aren yang biasa ya, itu sama aja. Nah, untuk link pembelian nanti aku akan simpan linknya di kolom deskripsi. Sekarang lanjut, aku mau haluskan dulu 7 siung bawang putih, lalu 50 gram cabai rawit hijau, dan karena aku suka pedas, jadi aku tambahkan juga 5 buah cabai rawit merah. Dan tambahkan sedikit air ya, lalu di blender sampai halus. Nah, kalau misalnya kalian mau kuah cuko pempeknya yang gak pedes, kalian boleh skip untuk cabai rawit merahnya ya. Tapi kalau suka pedes boleh ikuti resep yang aku pakai. Nah, kalau udah halus disisihkan dulu ya. Sekarang siapkan panci, lalu masukkan gula aren Batok Linggaunya 300 gram, lalu masukkan 600 ml air. Lalu nyalakan apinya dengan api kecil, kita aduk-aduk sampai gulanya larut. Nah, kalau misalnya gulanya udah larut, ini aku akan saring dulu ya, karena biasanya dalam gula aren itu masih ada kotoran-kotoran yang nempel kayak gini. Lanjut masukkan bawang putih dan cabai rawit yang udah dihaluskan. Lalu masukkan 25 gram asam jawa, 1 sendok teh garam. Lalu diaduk-aduk, dan jangan lupa masukkan ebi kering yang tadi udah disangrai dan dihaluskan ya. Jadi untuk ebi kering ini yang bikin kuah cuko pempeknya itu benar-benar wangi banget. Ini dimasak sampai mendidih kayak gini. Kalau udah mendidih, ini aku akan saring dulu asam jawanya. Nah, untuk asam jawa kalian bisa ganti juga dengan cuka masak ya, tapi itu sesuai selera kalian aja. Kalau misalnya udah disaring, ini udah mateng ya, kuah cuko pempeknya itu udah jadi. Dan kalau misalnya masih panas, masih cair kayak gini. Tapi kalau misalnya kuah cukonya udah dingin, hasilnya itu jadi lebih kental kayak gini ya. Dan aromanya itu bener-bener wangi dan rasanya enak banget. Dan sekarang aku mau buat pempek udang rebonnya dulu. Ini aku mau haluskan 6 siung bawang putih dan 50 gram udang rebon. Ini udang rebonnya udah aku cuci dan dibersihkan ya. Jadi udang rebon ini adalah pengganti untuk ikan tenggirinya ya. Jadi aromanya itu serasa pakai ikan tapi nggak pakai ikan. Nah, ini aku tambahkan sedikit air, lalu di blender sampai halus. Dan kalau udah halus kayak gini udah cukup, kita sisihkan dulu. Sekarang lanjut siapkan wajan, masukkan 250 gram tepung beras, 50 gram tepung terigu, 2 sendok teh garam, 2 sendok teh kaldu ayam bubuk, 2 sendok teh gula pasir, dan setengah sendok teh merica bubuk. Lalu diaduk dulu ya sampai semua bahan keringnya ini tercampur. Sekarang masukkan udang rebon dan bawang putih yang tadi udah dihaluskan.
Lalu tambahkan 700 ml air dan aduk dulu sampai benar-benar tercampur ya, tidak ada tepung yang menggumpal. Kalau misalnya udah, nyalakan apinya dengan api kecil. Kita masak sambil terus diaduk-aduk kayak gini ya. Nah, ini adonannya udah mulai padat dan mengental. Terus aja kita aduk-aduk ya, supaya bahan biangnya ini tidak terlalu menggumpal. Nah, ini adonannya udah cukup, ini udah mulai padat dan udah mulai berat juga ya mengaduknya. Ini kita matikan aja apinya. Dan lanjut kita pindahkan ke dalam baskom. Kita biarkan adonan biangnya ini sampai benar-benar dingin. Untuk adonannya sambil diaduk-aduk kayak gini aja supaya lebih cepat dingin ya. Nah, kalau misalnya udah dingin, sekarang lanjut aku tambahkan 2 butir telur. Kita aduk lagi, aduk-aduk sampai telurnya ini tercampur rata ya. Nah, setelah tercampur kayak gini, sekarang lanjut kita tambahkan 500 gram tepung tapioka. Ini dimasukkan sedikit demi sedikit aja, bertahap, sambil terus diaduk-aduk. Nah, karena adonannya ini lumayan berat, jadi ini aku aduk pakai tangan aja ya. Pastikan tangan kalian udah bersih. Ini dimasukkan sedikit demi sedikit sambil diuleni kayak gini. Untuk adonannya itu memang agak lengket ya, tapi nggak masalah. Nah, kayak gini udah cukup ya, ini udah tercampur rata. Ini udah bisa dibentuk kayak gini. Dan sebelum membentuk adonan, ini aku akan didihkan air dan tambahkan sedikit minyak biar nggak lengket pada saat ngerebus. Lanjut siapkan alas kerja, lalu taburi dengan tepung tapioka biar nggak lengket, atau bisa diakali tangan kita dioles dengan minyak goreng kayak gini. Sekarang aku ambil setengah bagian adonan. Ini aku mau bikin pempek lenjer dulu ya. Jadi supaya lebih cepat, ini aku akan bentuk dulu adonannya memanjang kayak gini. Untuk ukuran diameternya itu sesuai selera ya. Nah, kayak gini ya. Karena ini kepanjangan, jadi aku akan bagi dua dulu. Untuk ukurannya juga pastikan sesuai selera kalian masing-masing ya. Ini aku potong-potong dan hasilnya itu banyak banget. Untuk bagian ujungnya tinggal dirapihkan kayak gini. Dan ini udah selesai. Sekarang lanjut kita masukkan ke dalam air panas yang tadi udah dididihkan. Ini gunakan api kecil aja ya. Sambil nunggu ini aku akan bikin pempek kapal selam. Dan untuk cara membuatnya juga hampir sama kayak bikin pempek lenjer. Ini aku bentuk dulu memanjang kayak gini. Jadi semua adonannya itu dibentuk dulu memanjang untuk memudahkan kita, jadi waktunya itu lebih cepat. Nah, kalau misalnya udah kayak gini tinggal dipotong-potong ya. Untuk kapal selam bentuk diameternya itu lebih besar dari pempek lenjer. Ini aku bagi-bagi dulu adonannya. Nah, kayak gini ya. Lalu siapkan juga kocokan telur. Ini untuk isiannya. Nah, ini kita sisihkan dulu. Sekarang aku mau angkat dulu pempek lenjernya. Kalau misalnya udah mengapung kayak gini, jangan langsung diangkat. Biarkan dulu beberapa menit supaya pempek lenjernya itu benar-benar matang sampai ke dalam. Kalau misalnya udah beberapa menit, tinggal kita angkat dan tiriskan. Sekarang lanjut kita bentuk pempek kapal selamnya. Ambil satu bagian adonan, kita tekan bagian tengahnya dengan telunjuk kayak gini sambil dipipihkan. Jangan lupa kasih tepung tapioka biar nggak lengket. Kalau udah, isi dengan kocokan telur setengahnya aja ya, jangan terlalu penuh. Lalu dirapatkan seperti ini. Dan hasilnya itu kayak gini ya. Pastikan bagian ujungnya itu benar-benar rapat biar telurnya itu nggak bocor. Lanjut masukkan ke dalam rebusan air kayak gini.
Nah, kalau udah mengapung jangan langsung diangkat. Kita tunggu sampai beberapa menit baru kita angkat pempek kapal selamnya. Dan ini semuanya udah jadi ya. Dan hasilnya itu sebanyak ini. Untuk pempek lenjer dapat 16 buah dan kapal selam dapat 17 buah. Dan sekarang kita lanjut panaskan minyak. Ini aku akan goreng pempeknya. Dan sebelum menggoreng pempek, pastikan pempeknya itu udah dalam keadaan dingin ya. Jadi setelah direbus, kita diamkan dulu beberapa jam sampai pempeknya dingin baru bisa digoreng. Nah, untuk menggoreng pempeknya juga nggak usah terlalu lama karena ini udah dalam keadaan matang. Jadi kalau misalnya udah mulai kering, tinggal kita angkat dan tiriskan. Aku ini ngegoreng pempeknya itu hanya sebagian ya, sisanya bisa disimpan untuk stok di kulkas. Nah, setelah matang, ini aku coba belah dan hasilnya itu seperti ini ya. Dalamnya itu lembut banget, isiannya juga full. Untuk lenjernya juga seperti ini. Tinggal kita siram dengan kuah cuko yang medok banget. Lalu kasih topping timun. Nah, ini dia hasilnya. Semoga videonya bisa membantu dan bermanfaat ya untuk kalian semua. Semoga kalian suka. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya juga biar kalian tidak ketinggalan resep terbaru selanjutnya. Selamat mencoba dan terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.